Bolehkah saya mengganggu waktunya untuk wawancara? Untuk wawancara apa, Nak? Untuk wawancara tugas agama. Boleh. Ayo kita wawancara. Apa itu orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Kristus atau percaya kepada agama yang berdasarkan pengajaran Yesus dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Apa itu orang Kristen duniawi? Orang yang menyandang status sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen itu memiliki tabiat duniawi. Mereka menunjukkan bahwa mereka masih hidup sebagai manusia lama, belum sepenuhnya menanggalkan dan masih hidup sebagai menurut keinginan daging, bukan menurut pimpinan Roh Kudus, sehingga orientasi hidupnya hanya berpusat kepada hal-hal duniawi. Begitu juga ketika dihadapkan pada masalah. Orang Kristen duniawi cenderung menyelesaikannya dengan cara-cara duniawi, yaitu mengandalkan kekuatan, kemampuan dan kepintaran sendiri, serta menaruh harapan kepada manusia. Bagaimana kita dapat mengalami sukacita dalam kehidupan Kristen? Yang pertama, jika kita berdoa dan mengingat berkat-berkat kita, Allah akan memulihkan sukacita. Yang kedua, mempelajari firman Allah dapat memberikan sukacita. Yang ketiga, memuji Allah meskipun sedang berada di tengah-tengah kekecewaan. Nah, pada zaman sekarang ini kita juga membutuhkan teman-teman yang jika bersama-sama dengan mereka, kita dapat berbagi antara lain kepedihan dan sakit hati. Yang lebih penting lagi untuk diingat yaitu jika hanya berpusat pada diri sendiri, maka masalah kita, kepedihan kita, dan khususnya masa lalu kita tidak akan pernah menghasilkan sukacita rohani yang sejati. Oleh karenanya, sukacita tidak didapatkan melalui materi yang berlimpah, psikoterapi, dan sudah jelas tidak dapat didapatkan melalui obsesi terhadap diri kita sendiri. Kita yang menjadi milik Tuhan, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Mengapa kita masih perlu mengakui dosa kita kalau dosa-dosa kita sudah diampuni? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Pengakuan dosa menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 akan menghindarkan seseorang dari pendisiplinan Allah. Kalau kita lalai dalam mengakui dosa, pendisiplinan Allah pasti akan menimpa kita sampai kita mengakuinya. Sesungguhnya dosa-dosa kita telah diampuni pada saat keselamatan. Namun, hubungan kita dengan Allah sehari-hari harus tetap dipertahankan. Dan hal ini tidak akan terjadi kalau masih ada dosa yang belum diakui. Karena itu, kita perlu mengakui dosa-dosa kita saat itu terjadi, supaya hubungan yang benar dengan Allah dapat terus terpelihara. Bagaimana caranya kita bisa hidup untuk Tuhan? Hidup untuk Tuhan berarti kita akan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan melebihi segala sesuatu. Semakin kita dekat kepadanya, maka secara alami kehendaknya akan menjadi kehendak kita. Semakin seseorang dewasa di dalam iman, maka niat untuk tunduk kepada perintahnya akan semakin meningkat seiring kasih kita kepadanya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah? Ada 5 hal mendasar yang dapat kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Yang pertama, membiasakan diri untuk mengakui dosa-dosa kita kepadanya setiap hari. Yang kedua, mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Allah berbicara. Yang ketiga, berbicara kepadanya melalui doa. Yang keempat, beribadah secara teratur. Lalu yang kelima, kehidupan yang taat. Apa artinya sungguh-sungguh mengikuti Kristus? Sungguh-sungguh mengikuti Kristus berarti Kristus telah menjadi segalanya bagi kita dan kita tidak mengikuti siapapun lagi selain Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti Yesus berarti berjuang untuk menjadi seperti Dia. Dia selalu taat kepada Bapanya, sehingga itulah yang harus kita perjuangkan. Yesus berkata di Injil Lukas pasal 9 ayat 23 yang berbunyi, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Apakah artinya merosot secara rohani? Merosot secara rohani artinya gerakan menjauh dari Kristus. Seseorang yang bergerak menuju arah yang salah secara rohani. Kemerosotan tersebut terwujud dalam beberapa contoh, antara lain tidak lagi menghadiri ibadah di gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lagi bergairah bagi Tuhan, meninggalkan pelayanan dan keluarga, atau kembali kepada kebiasaan berdosa yang lama. Yang ketiga, ketika kita lebih memilih membaca surat kabar ketimbang Alkitab. Yang keempat, ketika kita memilih untuk menghabiskan banyak waktu untuk menonton televisi ketimbang membaca buku Kristen yang berarti. Lalu yang kelima, ketika kita memilih bermain games ketimbang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama, Nak.